wabarakatuh. Malam. Gimana kabarnya rekan-rekan? Sehat? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah sehat. Tuhan baik. Semuanya insyaallah baik, sehat insyaallah. Baik, oke. Ini mungkin pertama kali ya ketemu dengan saya. Ini pertemuan 2 untuk kelas Express. Judulnya kelas Express ya. Kalau kelas Express berarti cepat ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Kita punya waktu 2 jam ya. 2 jam sampai jam 21.00 WIB. Nah, untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang tinggal di WIT dan WITA berarti menyesuaikan ya. Seperti yang disampaikan Tessa tadi, yang kita bahas pada malam hari ini adalah modul pertemuan 2, di mana ada 4 sub materi yang akan kita diskusikan. Saya harap rekan-rekan Bapak Ibu semuanya sudah membaca modul atau mempelajari modulnya dan beberapa video pembelajarannya, sehingga nanti kita bisa fokus ke diskusi-diskusi yang mungkin materinya masih dirasa bingung atau diragukan. Nah, untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini dan untuk menyamakan persepsi kita juga terkait dengan modulnya, saya izin untuk mereview poin-poin dari materinya sekitar 30 menit sampai jam 19.30. Nah, nanti selama saya menjelaskan, ada yang bingung atau yang ragu, silakan saja ditulis pertanyaannya di kolom chatnya nanti atau di open microphone-nya untuk ditanyakan. Nah, setelah itu nanti baru kita latihan soal-soal terkait dengan yang mungkin keluar di uji kompetensi. Slide-nya sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Ini sub materi kita. Saya sengaja mengelompokkan agar mindset kita dalam memahaminya mudah ya. Kemudian juga agar alur berpikir kita nanti untuk memahaminya juga lebih gampang. Nah, saya membagi di kelompok RW itu ada prosedur pemasangan OPA dan NPA dan komplikasinya juga nanti. Kemudian ada suction, ya, prosedur suction. Kemudian di breathing itu kita akan diskusi terkait dengan terapi oksigen dan nebulizer dan perawatan WSD. Ya. Ini khusus perawatan WSD. Oke. Saya mulai dari OPA dan NPA, Bapak Ibu. Nah, ini sengaja saya tulis judulnya OPA versus NPA. Ini bukan OPA Korea itu ya. Tapi OPA di sini itu adalah oropharyngeal airway. NPA nasopharyngeal airway. Nah, jadi kedua-duanya ini itu adalah alat bantu untuk membuka dan mempertahankan jalan napas. Nah, OPA itu dipasang lewat mulut, NPA dipasang lewat hidung ya, oro dan naso. Nah, indikasinya sama, indikasi untuk pemasangan OPA dan NPA ini sama-sama pada pasien yang suara napasnya snoring. Nah, jadi ketika ada suara napas snoring, yang kita pasang adalah OPA dan NPA. Nah, snoring ini diawali oleh adanya biasanya pasien dengan penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran sehingga apa yang terjadi? Lidah atau ovula pasien menutup sebagian saluran napas sehingga muncul suara napas yang disebut dengan snoring atau ngorok ya, istilah awamnya ngorok. Nah, jadi kapan kita harus pasang OPA dan kapan kita harus pasang NPA? Nah, di indikasinya itu ada perbedaannya itu di ada atau tidaknya gag refleks namanya. Nah, gag refleks ini bisa berupa refleks muntah, tersedak, atau batuk. Nah, ini namanya
sama gag refleks. Jadi pasien snoring tidak mempunyai gag refleks, artinya tidak ada refleks muntah, tersedak, batuk. Yang kita pasang itu adalah OPA. Nah, sebaliknya, kalau pasien snoring dan pasien tersebut mempunyai gag refleks, yang kita pasang adalah NPA. Clear ya? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Bisa, Nah, Kak. Oke, itu terkait dengan indikasi pemasangan OPA dan NPA. Kemudian bagaimana prosedurnya? Nah, di modulnya itu urutan prosedur dari persiapan alat, perawat, pasien ya. Di sana ada apa? Cuci tangan dan sebagainya sampai ke dokumentasi itu lengkap di sana ya di modul Bapak Ibu. Nah, tapi saya akan menjelaskan rangkumannya saja ya untuk prosedur pemasangan OPA dan NPA atau poin-poin pentingnya dalam prosedur pemasangan OPA dan NPA. Dalam pemasangan OPA dan NPA ini rekan-rekan prinsipnya hampir sama ya. Cuma pertama jelas beda lokasi insersi atau lokasi pemasangan. Nah, untuk lokah pemasangan OPA itu 1 sampai 4 ini prosedurnya, kemudian NPA 5 sampai 8. Di langkah pertama dalam pemasangan OPA itu kita harus ukur dulu OPA dari mulut pasien sampai ke angulus mandibula atau ke sudut mandibula kita ya, angulus mandibula. Nah, jadi kan OPA banyak ukurannya tuh. Ya, banyak ukurannya mulai dari yang kecil untuk bayi sampai ke dewasa. Nah, makanya kita harus paskan dulu ke pasiennya baru boleh kita insersikan. Nah, jadi tidak boleh dinaikkan misalnya yang kita dapat misalnya ukuran 80. Nah, tapi yang kita pasang 90 atau 70 itu tidak boleh. Nah, karena kalau kekecilan tentu tidak bisa efektif membuka jalan napas dan sebaliknya kalau dia kebesaran tentu nantinya malah berisiko menyumbat saluran napas. Nah, setelah dapat ukuran yang pas, kita masukkan atau kita insersikan dengan posisi terbalik ya, lengkungannya menghadap ke arah palatum atau langit-langit. Setelah menyentuh ke palatum, kita putar 180 derajat dan diinsersikan semua OPA tersebut sampai menyentuh bibir. Atau, nah ini atau ya, jadi OPA itu ada 2 cara sih sebenarnya untuk insersinya. Ini cara pertamanya. Ini cara yang keduanya. Nah, ini cukup setelah kita ukur, kita langsung insersikan dengan bantuan tong spatel atau sudip lidah. Jadi tanpa perlu dibalik dan diputar, kita langsung insersikan dengan bantuan tong spatel. Jadi secara umum ada 2 teknik dalam insersi OPA. Sedangkan dalam insersi NPA, nah itu tetap di langkah pertamanya harus ukur dulu. Dari sisi hidung pasien sampai ke sudut telinga bawah. Nah, itu ukuran NPA yang pas untuk pasien. Nah, bedanya dengan pemasangan OPA, kita harus kasih gel terlebih dahulu. Jadi harus dilubrikasi, tujuannya tentu ya. Ini berdasarkan struktur anatomis. Karena nanti OPA itu akan menyusuri permukaan atau mukosa nasal. Nah, kalau tidak kita berikan gel, tentu akan berisiko terjadinya cedera atau trauma di mukosa nasal. Nah, setelah itu baru diinsersikan sampai nanti ujungnya menyentuh permukaan hidung sini. Nah, itu untuk prosedurnya. Kemudian untuk kontraindikasinya, ya, yang perlu diwaspadai pada pasien baik itu pemasangan OPA dan NPA itu adalah pada pasien yang dengan fraktur basis kranii ya. Fraktur basis kranii itu perlu diwanti-wanti untuk tidak dipasang OPA maupun NPA karena ini nanti ketika terjadi fraktur basis, ketika kita insersikan akan berisiko sekali OPA atau NPA itu masuk ke ruang intrakranial. Nah, karena kan di sana ada fraktur sehingga maka OPA dan NPA itu
tidak dianjurkan untuk pemasangannya pada pasien dengan fraktur basis krani. Nah, itu untuk OPA dan NPA. Nah, selanjutnya, ya kalau ada pertanyaan, disilakan ditulis di kolom chatnya atau langsung saja buka mikrofon sambil saya jelaskan ya. Kita langsung ke submateri Saksen. Tadi di OPA dan NPA, Bapak Ibu, kita memasang OPA dan NPA itu atas indikasi adanya suara napas snoring. Nah, pada teknik atau prosedur Saksen ini, itu indikasinya adalah pada pasien yang memiliki suara napas gargling. Nah, gargling ini disebabkan oleh benda yang ada di saluran napas itu yang sifatnya cair ya. Bisa darah, bisa sputum pasien, atau memang ada air yang masuk ke saluran napas seperti pasien tenggelam. Nah, sehingga muncul suara napas gargling. Nah, seperti orang berkumur-kumur. Nah, itu disebut suara napas gargling, maka tindakan yang untuk menyelesaikan atau mengatasi gargling ini adalah dengan cara Saksen. Jadi dalam Saksen itu juga tadi ada prosedurnya dari awal persiapan sampai dokumentasi. Nah, yang penting kita perhatikan dalam melaksanakan prosedur tersebut ada 3 prinsip ya. 1, prinsip aseptik, ya, mencegah terjadinya infeksi. Ya, alatnya harus steril, caranya juga steril, memperhatikan standar precaution. Kemudian yang kedua adalah prinsip atraumatik, yaitu upaya kita untuk mencegah terjadinya trauma saat kita melakukan tindakan atau prosedur Saksen. Nah, ada beberapa poin di sini yang perlu kita perhatikan ketika kita memasukkan kateter Saksen itu tidak boleh dengan cara yang kasar. Kemudian ketika kateter Saksen menyentuh ujung karina, ya, ketika ujung kateter Saksen menyentuh ujung karina itu ditandai dengan adanya refleks batuk pasien. Nah, jadi kita harus tarik dulu 1-2 cm baru kita lakukan prosedur Saksen tersebut. Kemudian ketika kita mengeluarkan kateter Saksennya harus dilakukan dengan cara memutar. Kemudian tekanannya harus diperhatikan sesuai dengan kategori usia. Dewasa 120-150, anak 1-120, bayi 60-100. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, Kok ngantek lali tamat nah, absen kok ramu badanku tak pikir-pikir. oke, sebentar. Di mikrofonnya diapakan dulu, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Untuk prinsip asianotik itu adalah mencegah terjadinya sianosis ya Bapak Ibu. Mencegah sianosis atau kekurangan oksigen akibat tindakan Saksen atau prosedur Saksen yang kurang tepat. Nah, jadi prinsip-prinsip ini diantaranya adalah setiap kita memasukkan kateter Saksen itu tidak boleh lebih dari 15 detik. Kemudian untuk pasien yang sudah diintubasi terpasang ETT, itu besar kateter Saksen dengan ETT itu harus lebih kecil kateter Saksennya, jangan hampir sama atau sama ukurannya, itu tidak boleh. Karena nanti bisa menutup total ETT si pasien. Kemudian diberikan pre dan post oksigenasi sebelum dan setelah tindakan Saksen. Misalnya pada pasien yang sedang terpasang NRM 10 liter per menit. Nah, jadi kan untuk NRM bisa diberikan 10 sampai 15 liter per menit. Nah, jadi maksudnya oksigenasi 100% ini adalah kita kasih dulu si pasien ini oksigen maksimal untuk NRM tersebut 15 liter per menit. Selama 1 menit, baru kita Saksen. Kemudian kita Saksen lagi, dan setelah itu kita berikan lagi oksigenasi 100% tersebut. Itu maksudnya oksigenasi 100% sebelum dan sesudah Saksen. Nah, jadi rekan-rekan Bapak Ibu semuanya, itu terkait dengan airway yang kita bahas ya.
Oke, kemudian berikutnya terkait dengan debriefing lagi. Itu terkait dengan terapi oksigen yang pertama. Nah, dalam terapi oksigen ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Ya, tentu kita bicara indikasi dulu ya. Indikasi jelas ya pada pasien dengan kalau masalah keperawatannya itu adalah pasien dengan pola napas yang tidak efektif dan kerusakan pertukaran gas. Nah, itu kalau masalah keperawatannya itu intervensinya salah satunya nanti adalah dengan terapi oksigen. Nah, jadi bagaimana kita memberikan terapi oksigen ini ke pasien agar tepat sasaran. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dulu. Itu kasusnya ini kasus apa? Kalau kasus pasien trauma, ya kalau pasien kasus trauma, kita harus berikan berdasarkan lihat saturasi dulu, lihat saturasi pasien. Jadi harus berdasarkan saturasi ya. Nah, cuma ada sedikit perbedaan di sini. Pasien trauma, misalnya pasien di contoh kasusnya itu adalah misalnya seorang pasien dibawa ke rumah sakit pasca kecelakaan lalu lintas. Ini kan pasien trauma. Nah, jadi kalau pasien trauma, saturasi pasien kurang dari 95%, nah itu langsung dikasih NRM. 10 setar dari 10 liter per menit. Ini boleh dinaikkan sampai 15 liter sampai saturasi nanti tercapai di atas 95%. Kemudian pasien non-trauma tapi dicurigai ada iskemik ya. Misalnya pasien contoh kasusnya itu adalah pasien datang dengan nyeri dada, angina pectoris, pasien enstemi, pasien stemi, artinya ini lebih ke kasus-kasus kardia. Nah, jadi kalau pasien dengan iskemik dengan saturasi di bawah 90%, nah itu mulai pemberian terapi oksigennya itu adalah nasal kanul, ya NC, nasal kanul mulai dari 4 liter per menit. Nah, kemudian yang non trauma saja bukan tanpa iskemik ya. Nah, itu kita berdasarkan ini nih. Berdasarkan saturasi ini. Sorry. Berdasarkan kategori saturasi ini rekan-rekan. Nah, jadi memang saturasi normal itu standar itu di atas 95%. Itu hanya monitoring saja, tidak perlu terapi oksigen. Yang perlu terapi itu adalah 91 sampai 94 dimulai dari nasal kanul 2 liter per menit. Untuk 85 sampai 90 itu adalah dimulai dari simple mass sampai dengan NRM. Kurang dari 85 saturasinya itu dengan ventilasi manual dan intubasi. Nah, ventilasi manual ini sering sehari-hari kita sebut dengan bagging ya. Kemudian intubasi ini nanti kita tentu perlu untuk maintenance-nya disambungkan ke ventilasi mekanik atau ventilator. Nah, itu kategori-kategorinya berdasarkan saturasi untuk pasien non-trauma dan tidak dicurigai iskemik. Seperti itu. Kemudian ini tadi ya yang saya jelaskan untuk pasien trauma dan curiga iskemik. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang perlu saya sampaikan terkait dengan perawatan WSD. Nah, memang untuk WSD ini untuk WSD ini Bapak Ibu peran kita lebih ke perawatannya ya, lebih ke perawatan.
tentu dalam melakukan perawatan kita harus tahu juga apa indikasinya. Jadi indikasinya itu ada 3 ya Bapak Ibu pasien. Kenapa si pasien itu dipasang WSD? Water Cell Dry Neck ya. Itu pertama itu adalah pneumotorak ya, itu adanya udara yang terperangkap di intratorak. Kemudian hematorak disebabkan oleh adanya cairan di intratorak. Ini bisa dari internal, bisa juga dari eksternal. Kemudian tensen pneumotorak. Nah, ini apa namanya biasanya diawali dari adanya luka terbuka seperti luka tusuk, luka tembak di torak, sehingga masuklah udara ke intratorak sehingga menyebabkan tekanan yang sangat tinggi di intratorak, maka disebut dengan tensen pneumotorak. Nah, jadi dari indikasi ini nanti perlu kita perhatikan dalam perawatan itu adalah di mana posisi insersinya. Jadi kalau insersinya di interkosta 2 dan 3 atau 3 itu berarti adalah pasien pneumotorak. Karena sesuai dengan prinsip udara, dia pasti akan menempati lobus atas ya. Nah, beda dengan hematorak cairan tadi, dia pasti dipasang di ICS 4 atau 5. Karena sifatnya cairan tentu menempati lobus bawah. Nah, untuk tensen pneumotorak ini tentu menyesuaikan dengan pneumotorak ini Bapak Ibu. Karena tadi cairan tensen pneumotorak itu kan masuknya udara diawali dengan adanya luka tusuk atau luka terbuka, luka tembak di torak seperti itu. Itu sebagai pembuka diskusi kita pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan atau diskusi dari rekan-rekan Bapak Ibu semuanya, silakan. Saya tadi janji reviewnya 19.30 selesai. Ini 19.24. Lebih cepat dari yang seharusnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Terkait apakah di modul yang saya sampaikan barusan? Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ini yang ya. Boleh diulang Bang posisi insersi tadi Bang. Oke. Nah. Makasih Bang. Ya, ini kaitannya nanti ini kita ke perawatannya ya, ke perawatannya. Karena memang secara prosedur perawatan itu hampir sama ya, tapi kita harus tahu juga indikasinya nanti kenapa ya yang pasien ini diinsersi atau ditusuk selang WSD-nya itu di ICS 2 atau 3. Nah, berarti ini awalnya indikasinya adalah adanya udara atau pneumotorak. Nah, tapi kalau dia dipasang di agak ke bawah di ICS 4 atau 5, nah berarti ini penyebabnya adalah adanya cairan ya, apakah itu efusi, ada perdarahan atau yang lainnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu rekan-rekan, ini tadi terlewat ya. Kenapa pasien dipasang WSD ya kan gitu ya? Kenapa pasien dipasang WSD? Nah, ini perlu juga kita perhatikan nanti bisa mempengaruhi kita dalam menjawab soal ya. Kalau kita paham prinsip ini, kenapa pasien dipasang WSD, nanti dalam perawatannya tentu kita akan lebih mudah juga dalam memahaminya. Nah, misalnya ini kita anggaplah paru pasien ya. Mohon maaf. Nah, anggap paru pasien. Awalnya paru kita ini, intratorak ini ya, itu tekanannya negatif ya. Ya. Tekanan kita paru-paru kita sekarang atau di intratorak kita sekarang itu negatif. Ini atmosfer. Nah, tekanannya lebih tinggi.
ya udara bebas tekanannya lebih tinggi. Nah, ini karena perbedaan tekanan ini yang kita bisa napas kayak sekarang ini bisa inspirasi, bisa ekspirasi. Nah, bisa inspirasi, bisa ekspirasi. Nah, ketika ada udara, darah yang terperangkap di intratorak kita, nah ini yang menyebabkan tekanannya menjadi meningkat, lebih positif. Tekanan di dalam positif, di luar juga tinggi tekanannya. Nah, ini yang menyebabkan paru-paru menjadi kolaps jadinya. Ya, jadi kolaps. Nah, maka karena tekanan yang ini tinggi, kita pasang itu WSD. Nah, pasang WSD nanti disalurkan. Nah, ini untuk mengembalikan paru itu menjadi tekanannya negatif kembali dan mengembangkan fungsi paru kembali seperti itu. Nah, itu mungkin saya rasa itu perlu dipahami sebagai prinsip dasar dalam kita merawat pasien yang terpasang WSD. Oke, ini ada 3 pertanyaan. Nih, dari Nes Hagai Nicholas. Jika pasien dengan indikasi tensen pneumotorak, insersinya di mana? Nah, itu tadi insersinya itu menyesuaikan dengan pasien dengan pneumotorak. Ya. Karena pada prinsipnya itu tensen pneumotorak itu juga disebabkan oleh adanya udara yang terperangkap di intratorak. Nah, oke, sebentar Bapak Ibu, sebentar ya. Yep. Baik, Bapak Ibu semuanya. Jadi tensen pneumotorak itu kan pada prinsipnya itu juga disebabkan oleh adanya udara yang terperangkap di intratorak. Tapi penyebabnya diawali dengan adanya luka tusuk, luka tembak dari eksternal yang masuk ke intratorak. Nah, jadi posisi insersinya juga menyesuaikan dengan pneumotorak ini untuk tensen pneumotorak. Tuh pertanyaan dari Nes Nicholas tadi. Kemudian pertanyaan dari Nes Emma Tri Restanti. Untuk saksen mulut, apakah benar dengan prinsip bersih ya? Kemudian ETT dan NASO dengan prinsip steril. Karena beberapa ada yang literaturnya. Nah, tapi dalam melakukan prinsip saksen, ya saksen itu kita ada 3 prinsip tadi ya, 3 prinsip ini. Saya buka kembali. Nah, prinsipnya aseptik. Nah, jadi mau dia oral, nasal, dan endotrakeal, itu prinsipnya steril. Nah, prinsipnya steril. Makanya harusnya ya, untuk kateter saksen itu yang sifatnya open, itu harusnya 1 kali pakai. Ya, bukan di reuse ya. Kalau yang prinsipnya yang open ya. Kalau di ETT kan sekarang itu hampir rata-rata di rumah sakit, terutama di ICU itu sudah memakai alat yang namanya closed suction. Nah, itu boleh dipakai sampai 72 jam atau 3 hari. Nah, itu. Jadi prinsipnya mau dia oral, nasal, atau endotrakeal itu prinsipnya steril. Tuh. Secara prinsip ya, beda dengan penerapan klinisnya itu ada rumah sakit yang mempertahankan ya tentu dari sisi BMHP agar tidak cepat habis atau apa. Nah, itu beda lagi.
tergantung kembali ke kebijakan rumah sakit. Tapi secara prinsip aseptik harus steril. Alatnya steril, caranya juga steril. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Nes Ika. Untuk kasus non traumatik dengan iskemik, saturasi oksigen di atas 90% perlu diberikan terapi oksigen atau tidak. Nah, kalau kita berkaca dari algoritma ini, belum perlu diberikan terapi oksigen untuk pasien dengan kasus dicurigai iskemik. Ya, belum perlu diberikan terapi oksigen. Ini algoritmanya. Ya, pasien sesak dan pasien dicurigai ada iskemik. Nah, kita mulai memberikan terapi itu pada pasien dengan saturasi di bawah 90%. Setelah itu kita berikan nasal kanul dimulai dari 4 liter per menit titrasi. Titrasi artinya apa? Dinaikkan secara bertahap. Nah, dinaikkan secara bertahap dan target saturasinya itu di atas atau sama dengan 94%. Itu untuk ini ya, pasien iskemik. Saya rasa itu untuk diskusi awal sebagai pembuka diskusi pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Sini. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak, kita coba latihan soal. Nanti silakan Bapak Ibu menjawabnya di kolom chat. Ya. Kalau bisa pertanyaannya juga dijawab dengan memberikan alasan atau rasional dari Bapak Ibu. Apa analisa Bapak Ibu? Jangan takut salah. Nanti kalau memang ada yang kurang tepat atau keliru bisa kita diskusikan. Oke, coba soal pertama. Silakan dijawab di kolom chatnya dan berikan analisanya Bapak Ibu ya. Dan jawab A, memasukkan MPA dengan posisi terbalik 90 derajat, jeli, cegah terjadinya trauma. Sudah menentukan aplikasi gunakan jeli. Berikan jeli. Oke, kita skip dulu untuk soal 1. Nanti sekalian saya jelaskan kita diskusikan sama-sama dengan soal nomor 2. Silakan dijawab soal nomor 2 dulu. Coba soal nomor 2.
Oke. Karena upah tidak diberikan. Oke. Masih ada refleks batuk. Oke. Yang soal nomor 2 ini saya lihat kompak ya, jawabannya di C semua. Melepaskan OPA dari mulut pasien. Karena masih ada refleks batuk. Nah, kata Nesmar Sumarlini. Oke. Itu soal 2, semuanya dijawabnya kompak semua, jawabnya C, melepas OPA dari mulut pasien karena ada refleks batuk. Oke, kita mulai dari soal 1 tadi. Kita mulai soal nomor 1. Soal 1 tadi ada 3 ya, saya lihat jawabannya itu ada 3 pilihan yang rekan-rekan jawab. Itu ada yang jawab A, memasukkan NPA dengan posisi terbalik. Ada yang jawab B, memberikan jeli di permukaan pipa NPA. Ada yang E, memilih NPA 1 tingkat di atas ukuran yang sebenarnya. Nah, jadi jawaban yang untuk soal ini, pertanyaannya, langkah selanjutnya ya, yang diminta itu langkah selanjutnya. Nah, jadi kalau soal urutan prosedur itu sering ya di UKOM itu ditanya itu adalah langkah selanjutnya. Nah, kalau pertanyaan langkah selanjutnya tentu kita harus cari di kasus itu apa langkah sebelumnya yang sudah dikerjakan. Nah, seorang perawat memasang NPA pada pasien laki-laki ekausa hemiparesia sinistra dengan hemiparesia sinistra ekausa stroke iskemik. Saat ini pasien perawat sudah menentukan dan memilih ukuran NPA yang tepat. Nah, ini langkah sebelumnya yang sudah dikerjakan. Menentukan dan memilih ukuran NPA yang tepat. Nah, tadi secara prosedur yang saya jelaskan ya ke Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ditentukan dan dipilih ukurannya, ini untuk prosedur pemasangan NPA. Langkah selanjutnya tentu adalah kasih lubrikasi, kasih jeli. Nah, mana yang kasih jeli? Tentu di opsi B. Kasih jeli, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi resiko terjadinya trauma atau cedera. Nah, kalau langkah yang A ini itu kurang tepat. Ini harusnya prosedur pemasangan pemasangan OPA bukan pemasangan NPA. Nah, ini juga harusnya langkah pemasangan NPA nih, OPA nih harusnya. Nah, itu rekan-rekan. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2 tadi ya. Nah, di soal nomor 2 tadi kebetulan kompak semua tuh jawabannya di opsi C. Nah, di soal nomor 2 itu, pertanyaannya adalah tindakan atau intervensi. Nah, kalau pertanyaan terkait dengan tindakan atau intervensi, tentu kita harus tahu problemnya apa dulu. Masalahnya apa dulu di dalam kasus. Nah, di sini pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat? Nah, seorang perempuan 42 tahun dirawat di HCU dengan
stroke hemoragik sudah terpasang OPA ya, sudah dipasang OPA-nya sejak 12 jam yang lalu saat masuk IGD. Nah, jadi hasil pengkajian saat ini pasien tampak gelisah, terbatuk beberapa kali, sehingga OPA tidak terpasang sempurna lagi. Ini masalahnya. Pasien batuk dan OPA-nya tidak terpasang sempurna lagi. Nah, jadi apa tindakan kita? Nah, kalau kita melihat secara indikasi tadi ya di awal sempat saya bahas, untuk pasien yang sudah memiliki refleks batuk, tersedak atau muntah atau disebut dengan gag refleks atau gag refleksnya sudah ada, itu tidak ada indikasi lagi pasien dipasang OPA. Ya, jadi apa tindakan kita? Tentu tindakannya adalah lepas OPA dari mulut pasien. Karena apa? Karena tidak ada lagi si pasien ini, indikasi pasien ini harus dipasangkan OPA. Kalaupun nanti ada pertanyaannya apa tindakan selanjutnya kalau pasiennya misalnya datanya ternyata masih ada snoring, ya pilihannya kan ada NPA ya, ada NPA, ada OPA. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya masih ada snoring, nanti ketemu model soal yang lain misalnya. Ada pasien masih ada snoring, tentu kita masih punya opsi lain yang OPA, NPA yang kita pasang. Pada kasus ini tidak ada indikasi lagi si pasien harus dipasang OPA. Nah, maka yang paling tepat itu adalah lepaskan saja OPA dari mulut pasien. Nah, untuk opsi A, B, D, dan E ini kan usaha-usaha yang masih mempertahankan OPA tetap terpasang. Memperbaiki, memfiksasi, mengganti, dan memutar posisi OPA kan usaha-usaha yang masih bagaimana OPA tetap terpasang. Sedangkan intinya tidak ada lagi si pasien, indikasinya pasien ini dipasang OPA. Nah, jika OPA sudah dipasang, apakah perlu untuk dipasang plester? Nah, pada prinsipnya tidak. Nah, kenapa tidak perlu dipasang plester? Karena kan pasien yang dipasang OPA itu indikasinya adalah pasien yang tidak ada gag refleksnya. Tidak ada refleks muntah, tidak ada refleks batuk, tidak ada refleks tersedak, baru kita pasang OPA. Nah, tidak kita pasang OPA. Nah, jadi tidak diperlukan itu difiksasi OPA-nya dengan menggunakan plester. Nah, malah nanti ketika kita pasang plester, itu sering ya kita temukan di prakteknya. Nah, itu susah nanti mengidentifikasi ini pasiennya sudah ada refleks atau tidak. Karena dipaksa sifatnya. Nah, jadi seperti itu. Tidak perlu ada fiksasi. Nah, tapi kadang ya, bahkan pada umumnya di beberapa tempat pelayanan itu diplester. Karena apa? NPA itu kadang susah juga ditemukan di pelayanan. Ya, kebanyakan OPA ya. Nah, jadi kalau pasiennya muntah mengeluarkan OPA-nya ya dipasang lagi. Kapan perlu diplester. Tuh. Jadi secara prinsip tidak diperbolehkan. Tuh. Itu soal nomor 2. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kita soal berikutnya, soal 3. Soal 3 itu, oke silakan. C. Saksen. Kenapa saksen jawabannya? Ada cairan di jalan napas. Ada perdarahan,
menghalangi jalan napas, sebabkan suara napas gargling. Karena terjadi pada Oke, kompak semua di jawabannya C ya. Oke. Di sini saya lihat semuanya kompak di jawabannya C ya. Karena ada gargling, ada cairan di jalan napas yang saya baca dari analisa Bapak Ibu semuanya. Oke. Tadi di soal 1, soal 2 kita bicara pasien yang ada snoring ya. Nah, jadi memang secara kategori pembagian itu untuk sumbatan jalan napas parsial atau sebagian itu ada 3 ya. Ada snoring, ada gargling, ada crowing. Nah, snoring itu tadi adanya disebabkan oleh adanya penurunan kesedaran sehingga ovula menutup saluran napas. Tindakannya itu adalah tadi OPA, NPA. B yang membedakan itu adalah ada tidaknya gag refleks. Gargling, adanya cairan, adanya cairan di jalan napas, tindakannya adalah suction. Nah, crowing itu penyempitan jalan napas. Penyempitan jalan napas biasanya disebabkan oleh adanya trauma inhalasi atau terhirup udara ataupun zat yang panas ya, sehingga menyebabkan saluran napas menjadi udem atau bengkak. Nah, sehingga menyempit saluran napas, muncul suara napas crowing atau istilah lainnya adalah stridor. Tindakannya ini adalah pemasangan airway definitif. Nah, bisa pasang ETT, bisa pasang TT atau tracheostomy. Nah, itu secara konsepnya itu. Nah, kita kembali ke soal ini. Untuk rekan-rekan yang menjawab C tadi, yang alasannya adalah adanya suara napas gargling atau adanya cairan di saluran napas, nah itu jawabannya tepat sekali, melakukan suction. Kenapa pasien ini disuktion? Nah, ini kan awalnya pasien sudah dipasang OPA ya. Perawat sedang memasang OPA pada pasien dengan KAD, ketoasidosis diabetikum. Saat dimasukkan, pasien gelisah sehingga jaringan adenoid robek, terjadi perdarahan intraoral. Nah, artinya pada pemasangan OPA ini ada komplikasi yang terjadi. Nah, jadi apa tindakan kita ketika sebuah tindakan yang sedang dikerjakan dan prosedur tindakan tersebut mengalami komplikasi, ya, terutama komplikasi yang sifatnya mengancam ya, ada perdarahan intraoral, saluran napas gargling. Nah, maka intervensi utamanya adalah tindakan yang tepatnya itu adalah selesaikan komplikasinya dulu. Jadi ini yang kita clearkan dulu garglingnya, baru nanti kita lanjutkan tindakan yang sedang kita kerjakan sebelumnya. Seperti itu. Itu ya untuk soal nomor 3 ini. Jadi apapun nanti rekan-rekan ketemu model soal seperti ini, untuk soal-soal yang sifatnya prosedur tindakan yang mengalami komplikasi, lihat dulu komplikasinya seperti apa, dan apakah dia mengancam atau tidak. Tentu komplikasi mengancam ya, mengancam. Jadi
yang kita pilih itu adalah yang tindakan yang menyelesaikan atau yang mentata laksana komplikasi tersebut. Tuh, untuk soal nomor 3. Ada diskusi atau pertanyaan, silakan. Kalau tidak, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal 4. Silakan. Nah, mengamati adanya undulasi di ujung distal selang dada. Oke. Nah, baik. Nah, ini oke, ada yang jawab A, memposisikan botol drainase 1 meter di bawah dada pasien. Ada yang jawab B, mengamati adanya undulasi di ujung distal selang dada. Baik. Oke, jawabannya adalah, coba kita lihat ya. Ini soal prosedur jelas ya. Yang ditanya adalah apakah tindakan selanjutnya. Nah, tadi kalau kita bicara tindakan selanjutnya, tentu kita apa yang kita harus cari di kasus adalah tindakan sebelumnya. Laki-laki 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan pneumotorak. Perawat melakukan perawatan USD. Saat ini perawat telah menyambungkan selang dada dengan botol drainase yang baru dan melepaskan klep. Nah, jadi kalau kita lihat prosedur sebelumnya sudah dikerjakan itu adalah sudah disambungkan selang dada dengan botol drainase. Jadi ini kita lihat ini prosedur penggantian botol USD dan klemnya sudah dilepaskan. Nah, apa tindakan kita selanjutnya? Kita harus pastikan USD ini masih paten atau tidak. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan mengamati ada atau tidaknya undulasi di ujung distal selang dada. Undulasi ini adalah pergerakan naik turunnya udara atau cairan di selang USD tersebut. Nah, ini sebagai indikator USD ini posisinya masih tepat atau masih paten. Karena kan biasanya di luar ya, di insersi USD tersebut biasanya dikasih penanda, misalnya berapa sentimeter yang diinsersikan, misalnya di 17, 13. Nah, tergantung dengan anatomisnya juga. Nah, jadi dikasih penanda tuh. Nah, kalau dia ketarik, nah saat penggantian botol USD itu, nah tentu
undulasi ini tidak bisa terlihat. Atau kita terdorong ke dalam juga tidak akan terlihat. Nah, itu pentingnya melihat adanya undulasi di ujung distal selang dada tersebut. Nah, tadi ada juga rekan-rekan yang menjawab B, memposisikan botol drainase 1 meter di bawah dada pasien. Nah, itu tidak boleh lagi kalau kita perhatikan urutan prinsipnya ya. Tidak boleh lagi kita mengatur posisi botol WSD tersebut ya setelah klem dilepaskan. Ini karena klemnya udah dilepaskan, itu kita artinya harusnya memposisikan botol drainase ini sebelum klem dilepaskan. Nah, jadi saat mengganti botol, saat kita memindahkan pasien, saat kita mengganti botol drainase yang baru, ini posisi selang WSD-nya itu harus dalam posisi tertutup. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar tidak masuk udara dulu dari luar ke intratoraks. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh lagi diatur-atur posisinya. Jadi memang yang tepat itu adalah B. Memastikan ada tidaknya undulasi. Nah, ini tindakan berikutnya. Posisikan pasien, pantau respon pasien, dan dokumentasikan. Nah, itu soal nomor 4 ya. Kalau ada diskusi atau pertanyaan, silakan. Oke. Kalau tidak ada, kita ke soal berikutnya lagi. Soal 5 ya. Coba apa jawabannya soal 5? C. C melatih batu dengan posisi D melatih batu dengan posisi yang mesti diklaim. C melatih batu dengan posisi duduk. Oke, sekarang kenapa jawabannya C, kenapa jawabannya D? Melatih batu efektif. Nah, itu juga di 3 nih ya. Melatih batu efektif, melatih batu posisi duduk, melatih batu posisi selang WSD diklaim, melatih batu dengan posisi selang WSD tanpa diklaim. Ada juga yang jawab E. Nah, apa alasannya? Coba. Silakan ditulis apa alasannya atau mau disampaikan langsung juga tidak jadi masalah. D, melatih napas dalam. Oke. A, A, A tadi ada yang jawab. Oke, hampir semua opsi ada yang menjawab ya. Untuk soal 5 ini hampir semua opsi dijawab semua ya. Ada yang jawab A, latih batu efektif. Ada yang jawab B, napas dalam periodik. Ada C, melatih batu dengan posisi duduk. Ada yang D, melatih batu dengan diklaim. Dan E, tanpa diklaim. Nah, mana yang paling tepat kira-kira?
Baik, rekan-rekan semuanya. Soal nomor 5 ini, ya, soal nomor 5 ini adalah terkait dengan intervensi ya. Cuma lebih dispesifikkan itu latihan. Latihan yang bisa dilakukan pada pasien ini. Nah, ini intervensi juga prinsipnya. Latihan yang bisa dilakukan pada pasien ini kecuali, ya, tapi yang diminta itu adalah pengecualian. Nah, artinya apa? Latihan yang tidak bisa artinya yang diminta ya. Nah, jadi hati-hati juga kita di UKOM nanti ada pertanyaan kecuali yang tidak termasuk, yang bukan. Artinya jawaban yang salahnya yang diminta. Nah, ini ada seorang perempuan 35 tahun di HCU bedah dengan hematotorak. Terpasang USD hari kedua. Observasi undulasinya baik, tidak ada tanda-tanda infeksi di sekitar insersi. Produksi drainnya ada 100 mili. Perawat berencana melatih usaha pengembangan paru pasien. Nah, jadi apa usaha yang tidak boleh kita kerjakan pada pasien yang terpasang WSD? Dalam hal ini adalah usaha melatih pengembangan paru pasien. Nah, jadi secara umum, Bapak Ibu, usaha untuk melatih pengembangan paru pasien itu ada dua jenis ya, ada dua. Pertama itu adalah batuk efektif, melatih batuk efektif, kemudian napas dalam. Nah, ini semuanya ada, batuk efektif ada, nah dan yang C, D, E ini juga batuk ya. Nah, pertama tentu batuk efektif boleh dikerjakan pasien. Napas dalam juga boleh. Batuk dengan posisi duduk juga diperbolehkan ya. Itu adalah pada pasien yang mampu duduk juga diperbolehkan. Nah, bedanya itu kan di opsi D sama E. Melatih batuk dengan posisi WSD diklaim dan tanpa diklaim. Nah, bedanya tentu adalah kalau melatih batuk dengan posisi selang WSD diklaim dan tanpa diklaim, yang tidak diperbolehkan itu adalah yang D. Tidak boleh diklaim USD-nya pada pasien yang sedang kita latih batuk ya. Kenapa tidak boleh diklaim? Kembali ke prinsip awal tadi ya. Ke prinsip awal kenapa si pasien dipasang WSD tadi Bapak Ibu. Nah, jadi kan tadi saya jelaskan ada paru pasien awalnya tekanan negatif karena ada cairan dia menjadi positif. Sehingga kan untuk mengembalikan tekanan kita pasang WSD. Nah, ketika kita latih usaha batuk dan ini dalam posisi tertutup atau diklem selangnya, nah ini kan menyebabkan tekanan balik ke intratorak. Arti apa yang terjadi? Nah, semakin meningkatlah tekanan intratoraknya. Nah, jadi bukan latihan batuk yang kita lakukan bukan melatih usaha pengembangan paru jadinya, malah sebaliknya membuat paru pasien menjadi kolaps. Nah, makanya tidak boleh diklaim USD-nya. Itu. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak, lanjut lagi ya. Oke, coba soal nomor 6. Atau tekanan Saxon 120 sampai 150. Ada yang jawab C, tekanan Saxon 100 sampai 120.
Ada yang B dilakukan kurang dari 15 detik. Nah, jadi 3 ini ya. Ada yang A, B, dan C. Nah, mana lagi? Ada yang apa rasionalnya? Apa jawaban analisa dari Bapak Ibu? C dewasa dan Nes Effendi. Dewasa, usia, ya. Jika lebih dari 15 detik, pengaruh bagi saturasi pasien. Nah, ini dari SMA yang jawab B. Yang jawab A sesuai usianya 15 apa? Tekanan diatur sesuai usia. Yang jawab B dilakukan kurang dari 15 detik. Nah, jadi apa jawaban kita? Nah, tentu kita lihat ya di sini Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah tindakan atraumatik ya. Tindakan atraumatik yang ditanya yang harus dilakukan oleh perawat. Nah, tindakan atraumatik pada prosedur apa? Ini pada tindakan traumatik pada tindakan saksa. Nah, seorang perempuan 48 tahun dirawat di ACU dengan CKS cedera kepala sedang. Kemudian ada penumpukan sekret di mulut, terdengar suara napas gargling. Perawat lakukan saksa. Apa tindakan atraumatik? Nah, tindakan atraumatik itu kan tadi adalah upaya untuk mencegah trauma. Nah, mana tindakan yang mencegah trauma? Ya, ini mengatur tekanan saksen atraumatik. Kurang dari 15 detik dilakukan kurang 15 detik ini asianotik nih. Ini juga atraumatik, ini juga atraumatik, ini asianotik. Tadi kan ada 3, aseptik, atraumatik, dan asianotik. Nah, jadi Orang nggak ingin acting patok. nah, jadi karena ada 3 opsi atraumatik ya tentu benar tadi kita sesuai usia saja pemberian tekanannya. Ya, karena ini pasiennya dewasa 48 tahun ya tekanannya tepat adalah 120 sampai 150. Ini untuk tekanan untuk anak, ini untuk bayi. Itu ya. Oke. Baik. Ini soal berikutnya itu masih sama kasusnya. Masih sama kasusnya dengan pertanyaan yang sedikit berbeda. 1 menit, silakan dijawab. 1 menit. 1 menit, 1 menit. 1 menit. Oke, dalam 1 menit sudah ada menjawab ya. Nah, benar sekali. Oke.
Baik. Ya, benar ya. Jadi benar sekali jawabannya itu adalah dilakukan kurang dari 15 detik. Karena pertanyaannya ini kasusnya sama seperti kasus yang tadi. Pada pasien yang disaksen, apa tindakan asianotik? Nah, asianotik tadi kan kita tahu upaya untuk mencegah terjadinya sianosis atau kekurangan oksigen akibat tindakan saksen. Dilakukan kurang dari 15 detik. Ini adalah tindakan atraumatik. Ini juga atraumatik, tarik dengan gerakan mutar. Kateter saksen untuk total ETT. Ini sebenarnya juga bagian dari tindakan asianotik, tapi kurang tepat ya. Karena kateter saksen itu tidak boleh menutup total ETT. Nah, yang sesuai dengan prinsip asianotik itu harusnya adalah kateter saksen itu harus lebih kecil dari ukuran ETT tersebut. Oke. Jadi perlu dipahami prinsip-prinsip saksen, terutama ya untuk prosedur saksen ini. Kalau urutan prosedurnya dirasa agak sulit, memang kalau bisa dihafal semua prosedur untuk persiapan hukum, ya itu lebih bagus. Nah, urutan prosedur. Tapi minimal rekan-rekan, ya setiap prosedur tindakan kita harus kuasai minimal prinsip-prinsip. Ya. Jadi kalau kita udah paham atau menguasai prinsip-prinsipnya, insya Allah kalau ditanya apa namanya prosedur tindakan, urutan prosedur, kita berdasarkan prinsip kita bisa menjawab, oh ini selanjutnya apa, sebelumnya apa, dan seterusnya. Oke, soal 8. Coba, apa jawaban kita? Menghentikan tindakan. Kenapa dihentikan? Coba. Ada juga yang C. Lanjutkan tindakan. Ya, kenapa? Jadi rekan-rekan, kenapa ini dihentikan? Yang jawab A, saksennya. Kenapa juga yang jawab C dilanjutkan? Jawabannya untuk soal 8 ini. Apa alasannya kira-kira? Oke. Kenapa dihentikan? Kenapa dilanjutkan? Coba.
Oke, saya lihat di sini dihentikan karena mengurangi risiko komplikasi. Oke, baik. Kita coba lihat ya. Ini yang ditanyakan adalah prosedur tindakan yang tepat atau intervensi. Nah, menghindari risiko aspirasi. Nah, kalau pertanyaannya terkait dengan prosedur tindakan yang tepat, ini ada seorang pasien 35 tahun dirawat dengan stroke iskemik. Hasil pengkajiannya suara napas gargling. Seorang perawat bersiap akan melakukan suction. Nah, saat suction, pasien terbatuk. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang ragu ini, itu melihat dari penutup kasusnya itu, ini kan ada tindakan suction. Nah, tapi di keterangan berikutnya, saat suction ini, pasiennya terbatuk. Nah, ini mungkin yang bikin kita ragu, ini mau dilanjutkan suctionnya atau mau dihentikan, atau ada tindakan lain. Nah, tapi tadi saya melihat konsentrasi jawaban Bapak Ibu rekan-rekan semuanya itu ada di dihentikan dan dilanjutkan. Dan sebagian besar itu menjawab dihentikan. Nah, jawaban yang paling tepat itu untuk kasus ini, ya, yang minoritas, yang menjawab minoritas tadi ya, C yang tepatnya, tetap dilanjutkan. Nah, mungkin ada banyak yang protes, kenapa dilanjutkan? Nah, kita lihat. Kenapa ini tetap boleh kita lanjutkan pada pasien yang sedang disaksen, terbatuk? Kenapa tetap boleh dilanjutkan? Pertama, untuk yang pertama, indikasi saksen itu jelas ya. Saksen, ada gargling, ya, jelas. Saksen bila pasien ada suara napas gargling. Kalau kita lihat di sini, suara napas pasien gargling dan dilakukan saksen. Jadi apa ya artinya? Tindakan saksen ini untuk pasien yang memiliki refleks batuk itu tidak menjadi kontraindikasi. Ya, bukan kontraindikasi jika ada pasien batuk untuk dilakukan saksen. Nah, kecuali ini bedakan tadi antara OPA dan NPA ya Bapak Ibu. OPA NPA tadi memang selain ada snoring, kita memperhatikan ada tidaknya refleks batuk, muntah, tersedak atau disebut dengan gag refleks. Nah, itu memang berbeda itu. Nah, tapi pada saksen itu tidak ada kontraindikasi ya untuk pasien dilakukan saksen jika ada refleks batuk. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu di prinsip saksen tadi. Prinsip atraumatik. Nah, di prinsip atraumatik tadi Bapak Ibu ada poinnya itu adalah ketika kateter saksen menyentuh ujung karina, ya tadi sempat saya singgung juga di awal, kita diminta untuk menarik 1 sampai 2 cm. Nah, apa tandanya kateter saksen menyentuh ujung karina itu adalah adanya refleks batuk. Nah, jadi hal yang wajar ya, bahkan hal yang kita inginkan sebagai indikator bahwa kateter saksen kita sudah sampai ke ujung karina. Nah, jadi makanya saya katakan bukan kontraindikasi. Nah, kemudian yang ketiga, ya tentu dengan adanya refleks batuk ini, itu akan semakin memudahkan kita cairan, sputum, darah terdorong keluar dan itu akan memudah kita untuk melakukan saksen. Sebaliknya kalau kita hentikan, nah itu yang sebenarnya yang bersiko aspirasi. Kita stop, nah jadi masuk ke saluran napas atas, nah, itu yang sebenarnya menyebabkan resiko aspirasi sebenarnya. Itu ya rekan-rekan, bisa dipahami?
Bisa dipahami Bapak Ibu, ada pertanyaan? Bisa, Pak. Bisa dipahami, Pak. Oke. Ini masih semangat atau tidak nih? Masih. Masih, oke ya. Saya lihat juga partisipannya juga tidak jauh berkurang ya, bahkan makin bertambah ya. Ini di partisipannya tercatat ada 100 ya, artinya 98 orang yang masih mengikuti. Sudah 1 jam lebih kita diskusi. Oke, lanjut ya. Coba kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu soal 9 ya. Coba soal 9 apa jawaban kita? Oke, masih semangat ya. Langsung dijawab. Saya menyiapkan soal sekitar 15 soal kalau tidak salah. Ya, mudah-mudahan pas lah waktu kita ya. Kalau berlebih ya jadinya bonus. Oke, kompak semua. C. Terapi oksigen 10 liter per menit. Apa kata kuncinya? Kalau oke, ada jawab B juga. Nah, oke, kenapa B, kenapa C coba? Saturasi 86. Oke. Saturasi 86. Napi ini Ada udah kayak napas, banyak Oke. ya kayak iya, Pak. Saturasi 86, pasien non trauma. Ya, lengkap sekali jawabannya. Ya. Saturasi ya, pasien. Ini ada juga yang jawab B ya. Saturasi kurang 86 non traumatik. B, sehingga yang jawab B. Oke, oke, ini perlu kita dudukkan ulang ya. Sorry, dudukkan ulang. Pertanyaannya adalah apa tindakan yang tepat? Tadi kita sepakat ya kalau untuk memilih tindakan yang tepat atau intervensi, biasakan kita melihat masalah ya. Masalah utamanya apa dulu? Kalau bisa lihat langsung masalah perawatannya. Untuk masalah untuk soal 9 ini kan kita bisa lihat masalah perawatannya apa. Laki-laki 40 tahun dengan diabetes tipe 2, gagal ginjal kronik, pekajiannya sesak napas, napas bawah keton, tampak retraksi otot batu napas, tensi 160-90, nadi 96, napas 30, saturasi 8. Nah, kalau kita melihat ini, ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat apa tindakan yang tepat, kita lihat masalah perawatannya ini adalah ya, ada keluhan sesak napas, kemudian dari data objektifnya ada penggunaan otot bantu napas dan frekuensi napas yang cepat 30 kali per menit. Ya. Jadi ini apa masalahnya? Ini adalah masalah pola napas
tidak efektif. Ya, pola napas yang tidak efektif. Karena data mayornya jelas mengarah ke pola napas tidak efektif semua. Ada keluhan sesak napas, ada penggunaan otot bantu napas di data objektif, dan napasnya cepat. Nah, jadi kalau pola napas tidak efektif, apa tindakannya? Ya jelas tindakan-tindakan atau intervensi yang untuk menyelesaikan masalah breathing, bukan di airway. Ya, tadi saya sempat singgung, jelas salah satunya adalah terapi oksigen. Nah, jadi yang opsi A ini bisa kita abaikan. Karena NPA kan untuk mengatasi bersihan jalan napas. Nah, untuk airway. Nah, balon cairan untuk sirkulasi. Gula darah perifer untuk ketidakstabilan kadar glukosa darah. Nah, tinggal B dan C lagi. Nah, tadi untuk pemberian terapi oksigen, pertama kita perhatikan apakah pasien trauma, non-trauma dengan iskemik, atau non-trauma selain iskemik. Nah, ini jelas non-trauma selain iskemik karena pasien diabetes tambah gagal ginjal kronik. Nah, maka kita berdasarkan nilai saturasi. Saturasi di bawah dari, saturasi 85 sampai 90% itu adalah terapi oksigennya adalah NRM, simple mass sampai NRM. Ini kan pas nih, pasien 86 kan rentang 85 sampai 90%. Jadi yang tepatnya adalah NRM 10 liter per menit. Nah, yang jawab B, memberikan terapi nasal kanul 4 liter per menit. Nah, itu adalah pasien, kalau pasien non-trauma, non-iskemik itu harusnya saturasinya di rentang 91 sampai 94. Nah, untuk pasien yang iskemik, nah itu baru benar ini di sini. Saturasi di bawah 90%, pasien iskemik baru nasal kanul 4 liter per menit. Tapi kan ini non iskemik pasiennya. Itu untuk soal 9. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas, oke. Lanjut ke soal berikutnya. Merah, 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 merah. Mana? Kenapa D? Oke, ada D. Menambah cairan kodes modifier sesuai batas level. Ada yang jawab A, hentikan pemasangan oksigen. A, SPO, ralat A, SPO lebih 95. Oke, kita SPO normal. Rasi sudah 96.
Baik. Oke. Eh, eh, Konsentrasi kita di sini dua ya. Ada yang jawab A, hentikan pemasangan oksigen. Ada yang jawab D, tambah cairan aqueous sesuai humidifier sesuai batas level. Nah, kita lihat ini pertanyaannya tindakan ya. Tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat adalah. Nah, kita cari masalahnya. Tadi kita sepakat kalau tanya tindakan cari masalah atau problemnya apa di soal di kasus ya. Laki-laki 25 tahun dengan poslaparotomi eksplorasi indikasinya peritonitis akut, hidung terasa kering ya. Hidung terasa kering karena dipasang oksigen sudah 2 hari. Kemudian hasil pengkajian terpasang nasal kanul 4 liter per menit. Saturasi 96. Mukosa hidung tampak kering. Humidifiernya jauh di bawah level magnesium. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada 2 dimensi yang bisa kita lihat ya. Yang pertama itu adanya komplikasi dari pemasangan terapi oksigen, di mana di sini kita bisa melihat ada keluhan pasien hidung kering karena sudah 2 hari dipasang oksigen dan dibuktikan dengan objektifnya mukosa hidung kering, aqueousnya jauh di bawah level pengisian. Artinya di sini ada permasalahan humidifikasi, ya, masalah kelembaban dari terapi oksigen yang diberikan. Kemudian dimensi yang berikutnya itu adalah kita melihat dari saturasi yang sudah tercapai 96%. Nah, saturasi tercapai 96% ini dengan pemberian nasal kanul 4 liter per menit. Nah, jadi kalau kita melihat saturasi ini kan sudah oke, ya, sudah tercapai. Target saturasi kan tadi di atas 95%. Sudah tercapai. Nah, jadi apa yang kita kerjakan? Apa yang kita pilih? Mana masalah yang paling urgen yang harus kita selesaikan? Nah, kalau melihat saturasi saja tentu ini pasien tidak butuh lagi terapi oksigen. Kalau melihat ada komplikasi di sini mukosa yang kering, tentu humidifikasi yang harus kita intervensi. Nah, jadi kalau kita lihat saturasi 96% ini, Bapak Ibu, itu dengan nasal kanul 4 liter per menit. Kita tahu tadi prinsip dari pemberian terapi oksigen kan tadi ada disampaikan titrasi. Nah, titrasi itu kan dinaikkan bertahap. Ya, dinaikkan bertahap, diturunkannya juga bertahap. Nah, misalnya tadi pasien dengan apa? Pasien dengan saturasi 91-94. Itu dimulai katanya. Dimulai dengan nasal kanul 2 liter per menit titrasi. Nah, artinya dinaikkan bertahap. Nasal kanul berapa? Rentangnya 1 sampai 6. Nah, di pasien ini itu 4 liter per menit. Artinya ini menengah ke atas lah ya. Nah, menengah ke atas. 4 liter per menit. Artinya apa? Kalau kita mau turunkan, mau hentikan terapi oksigen, tentu harus dilatih juga dulu diturunkannya bertahap. Ya, 4 liter, 3 liter, 2 liter. Nah, batasnya kan tadi di 2 liter per menit. Baru boleh pasien di stop terapi oksigennya. Nah, sekarang posisinya di 4 liter. Jadi jangan langsung main stop saja. Nah, jadi kurang tepat jawabannya. Nah, yang paling tepat tentu adalah menjaga humidifikasi. Ya, humidifikasi pasiennya tepat yang mana? Apakah kapas alkohol di lubang hidung? Tentu tidak ya. Kapas alkohol taruh di lubang hidung pasien itu sangat tidak nyaman sekali. Kemudian tambah cairan aqueous humidifier sesuai batas level. Nah, ini paling tepat. Kan ada batasnya ya. Kalau untuk humidifier yang reuse ya, yang diisi ulang dengan aqueous, ya,
sesuai batas level. Kalau jangan sampai penuh juga, karena nanti akan bisa masuk ke saluran napas pasien. Kalau B itu belum ya. Nasal kanul diganti dengan simple mask. Cukup dengan nasal kanul, tidak perlu sampai ke simple mask, sudah terpenuhi saturasi pasien. Kalaupun nanti kurang-kurang dari 95, kita masih bisa naikkan 5 sampai 6 liter. Saturasinya, kata kuncinya aku kurang ya. Kurang fokus berarti. Oke. Oke. Soal berikutnya. Apa jawabannya? Ini bisa lah 1 menit ini. Soal 11. Ya. C, B. Ya, ini cukup jelas ya saya rasa ya. Kasus 11 ini masih ditanya tindakan yang tepat. Itu perempuan 35 tahun dirawat dengan PPOK sedang dilakukan nebulizer. Tapi masalahnya di sini, tahan napas, pasiennya nahan napas saat nebu dimulai. Nah, harusnya gimana? Kalau pasiennya sudah dinebu, napasnya ya ditarik napas dalam, tahan, hembuskan. Nah, agar proses nebulisasinya itu berjalan dengan efektif. Nah, kalau pasien dengan apa namanya sputum yang sulit keluar atau yang tidak encer itu bisa menjadi batuknya bisa jadi efektif setelah dinebu. Nah, jadi apa tindakannya? Kalau pasien nahan nafas saat nebu dimulai tentu kita harus kasih edukasi ya. Edukasi cara melakukan pernapasan. Nah, jadi meskipun harusnya ini prosedur ya, prosedur edukasi ini harusnya kan di awal-awal sudah ada tuh. Sudah ada harusnya awal-awal ya, di persiapan alat, persiapan pasien. Nah, persiapan pasien ini kan ada edukasi ya, poinnya salah satunya. Tapi kan saat dimulai ternyata pasiennya masih nahan napasnya. Kita edukasi lagi cara melakukan pernapasan. Boleh edukasi langsung namanya. Seperti itu ya. Saya rasa ini cukup jelas di soal ini. Oke, soal berikutnya 12 coba. Saksen. Apa di Saksen? Ada gargling.
Ya, jelas. Ini cukup jelas ya. Ada juga yang jawab D, pembidayaan di pelvis. Baik, rata-rata semuanya jawabannya A, suction. Oke, baik. Ini apa tindakan prioritas yang ditanya Bapak Ibu? Ya, pertanyaannya adalah tindakan prioritas yang tepat adalah apa tindakan prioritas yang tepat dilakukan? Eh, kalau bicara terkait dengan tindakan prioritas, tentu ada tindakan yang sekunder atau yang tidak prioritas. Nah, caranya gimana kita mengidentifikasi tindakan prioritas? Ya kita cari masalah utamanya dulu. Ini ada pasien pasca jatuh ya, GCS-nya 8, suara napas gargling, napas 36, nadi 120, bibir dan kuku sianosis, ada krepitasi di daerah pelvis. Nah, kalau kasus seperti ini melihat tindakan prioritas, kita mengkaji berdasarkan inisial asesmen di IGD. Ya, ingat ya, inisial asesmen IGD tentu kita melihat pengkajian primernya. RW, breathing, sirkulasi, disability, exposure, dan seterusnya. Ya, kita identifikasi satu-satu. Dari airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure itu yang mana yang bermasalah. Nah, kalau melihat dari airway, tentu di sini ada suara napas gargling. Ya, berarti ini tidak clear ini airway-nya. Ada gargling di sini. Oke. Kemudian breathing. Breathing itu napasnya 36 kali per menit. Nah, jadi frekuensi napasnya itu 36 kali per menit juga tidak adekuat. Kemudian di sirkulasi, nah di 120 kali per menit. Kemudian ada sianosis. Nah, sianosis sentral dan sianosis perifer. Nah, di sirkulasi juga tidak adekuat. Airway breathing sirkulasi tidak adekuat. Disability juga GCS 8, kemudian ada krepitasi menandakan dicurigai ada fraktur di daerah pelvis. Exposure tidak ada kita temukan datanya. Jadi kalau kasus seperti ini, kasus trauma, tentu sesuai dengan tata laksananya kita selesaikan dulu RW, gargling dulu. Nah, ini gargling yang bermasalah, RW yang bermasalah, mana yang tindakannya? Tentu saksen dulu. Seperti itu alur kita nanti menyelesaikan ya kasus-kasus yang ya bisa dikatakan cukup kompleks masalahnya. Airway breathing sirkulasi disability bermasalah, ya seperti itu kita menyelesaikan. Terapi oksigen tentu diperlukan setelahnya. Cairan juga, pembidayaan juga, head up juga. Tapi setelahnya, yang paling penting sekarang RW-nya harus clear dulu. Kecuali nanti rekan-rekan ketemu soal kasus ini, misalnya di data nadi ini, ada misalnya nadi tidak teraba. Nah, tentu ini beda lagi alur penyelesaiannya. Kalau nadi tidak teraba apa tindakan utamanya? CPR ya. Jadi sirkulasi dulu. Kalau nadi tidak teraba, sirkulasi dulu jadi prioritas baru airway, breathing, dan disability. Jadi itu perlu kita perhatikan dalam tata laksana. Nah, benar CAB. Untuk trauma tidak untuk pasien trauma tanpa dengan masih ada nadi, nah itu airway, breathing, sirkulasi, disability. Tapi kalau sudah tidak ada nadi, mau dia trauma atau non trauma, kita kembali ke CAB, sirkulasi, airway, breathing, disability. Tuh ya, 13 coba.
Ya, benar ya. Baik. Klaim selang WSD. Jelas. Tadi prinsipnya kita tidak boleh membiarkan udara luar masuk ya, menekan ke intratoraks. Nah, yang kita wanti-wanti itu adalah kembalinya paru menjadi kolaps akibat adanya udara luar yang masuk ke WSD. Nah, jadi kasusnya di sini adalah pertanyaannya tindakan yang tepat. Kasusnya laki-laki terpasang WSD, ditransfer dari IGD, saat pengaturan posisi tempat tidur pasien, botol WSD terjatuh dan pecah. Nah ini. Nah kalau WSD jatuh pecah, apa tindakan kita? Ya klaim dulu. Ya, itu yang kita pastikan dulu adalah agar udara tidak masuk ke intratoraks. Ya, caranya adalah dengan cara diklaim atau ditutup. Baru nanti kita lakukan yang lain. Mau ganti botol yang baru, kemudian mau dibersihkan, lapor ke Tuatim. Nah itu berikutnya. Yang kita atasi dulu adalah klaim dulu. Pastikan tidak ada udara yang masuk agar tidak paru menjadi kolaps kembali. Itu ya soal 13 saya rasa cukup jelas dan cukup singkat juga kasusnya. Berikutnya soal ini nggak usah ya. Ini aja. Apa jawabannya? D. D. NRM. C. Ventilasi mekanik. D. NRM. C. Ventilasi mekanik. Maaf satu. Ya. Ini kebetulan sampai D nih jawabannya, opsinya. Bukan sampai E. Ya, D sama E ya rata-rata jawabannya. Karena saturasi kurang 85. Ya, ya. Oke, D masih D sama E semua jawabannya. Mbak, kita lihat apa tindakan yang tepat untuk pasien ini. Apa masalahnya dulu kan itu ya. Laki-laki 45 tahun, sesak napas sejak 3 hari yang lalu. Saat beristirahat dan tidur, sulit bernapas. AGD-nya pH 7,27, rendah ya. PO2 57, PCO2-nya tinggi ya. HCO3-nya 22 normal. Jadi ini apa? Coba sedikit. Apa bacaannya ini? AGD-nya. Kalau rendah pasti asidosis ya. Asidosis respiratorik. Ya, murni ya. Napasnya 45 kali per menit, saturasi 67%. Jadi ini apa? Subjektifnya sesak napas. Kemudian dari data objektifnya sesak napas. Napasnya Gangguan cepat. pertukaran gas. Ya, gangguan pertukaran gas. Jadi data mayor untuk gangguan pertukaran gas ini itu adalah pola napas yang tidak efektif ditambah dengan AGD yang abnormal, ya, terutama dari nilai PCO2-nya. Intervensinya apa? Tindakannya apa? Tentu juga terapi oksigen ya. Nah, kalau terapi oksigen ini kembali lagi tadi, kita perhatikan 3 hal. Apakah pasien ini trauma, non-trauma, atau dicurigai iskemik. Nah, ini kita lihat ini adalah pasien non-trauma. Kebetulan juga
semuanya terapi oksigen semua nih opsinya. Tentu berdasarkan saturasi aja pasien non trauma. 67% itu adalah dengan oksigen yang bisa memberikan 100%. Ya, deliver oksigen 100% ke pasien. Itu adalah ventilator atau ventilasi mekanik. Oke, asidosis respiratori. Oke, mantap. Berarti udah paham ini. Tuh. Ini memang ada sesi khususnya sama tutor Nurse Juliana nanti. Atau sudah ya kemarin ya? Sudah, Pak. Sudah, makanya udah paham semua. Oke, kita masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Saya rasa satu soal lagi lah ya. 1 atau 2 soal lah. Coba. Apa jawabannya? Pasang NPA. Kenapa pasang NPA? Nah, ya. Pasang OPA. Jadi ada pasang OPA, ada pasang NPA. Baik, pasien snoring. Nah, oke. Nah, jadi ini jawabannya yang paling tepat itu adalah ini tindakan yang tepat pada kasus tersebut. Laki-laki dibawa ke IGD pasca kecelakaan, kesadaran menurun, gelisah, snoring. Nah, snoringnya terdapat luka robek di area mulut. Napasnya 10 kali per menit, tensi 170. Apa tindakan kita? Nah, snoring tadi jelas. Kita boleh pasang OPA, boleh pasang NPA. Nah, tapi pada pasien ini ada luka robek di sini. Nah, kalau OPA kan nggak mungkin kita pasang. Ada luka robek. Nah, ini kan oral ya. Di mulut pasien. Nah, jadi pilihan berikutnya kita boleh pasang NPA. Nah, jadi yang tepatnya adalah nasofaringal airway. Pasang nasofaringal airway atau NPA. Nah, oke. Mulut mulai robek, pasang NPA. Benar ya. Oke. Terakhir nih saya rasa soalnya. Nah, ini. Ini jenisnya aja yang diminta. Mudah sekali ini ya. Kenapa NRM? Pasiennya apa? Iya. Saturasi 88%. Saturasi 8 kurang 85. Nah, jadi ini ya. Ini kan cukup spesifik pertanyaannya. Saturasi 85 sampai 91. Ini adalah pertanyaan cukup spesifik ya, yang diminta adalah oksigen apa yang diberikan. Tadi kalau bicara terapi oksigen kita harus perhatikan 3 hal dulu. Trauma, iskemik, non trauma. Ini jelas ini ya, ini pasien trauma. Terjatuh dari pohon. Kemudian saturasinya 88%.
Nah, jadi kalau pasien trauma, SpO2-nya kurang dari 95%, itu langsung NRM. Itu saja. 10 liter per menit. Nah, jadi kan ini saturasinya udah kurang dari 95%, jadi langsung dikasih NRM. Itu saja. Kalau pasien trauma. Jadi yang tepat adalah NRM. Kalau non trauma baru kita berdasarkan saturasi itu Bapak Ibu. Ya, non trauma itu untuk saturasi 85 sampai 90. Ini sebenarnya kan ada dua pilihan. Boleh simple mas, boleh NRM. Nah, jadi dimulai dari simple mass, kemudian kalau tidak tercapai target saturasi di bawah di atas 95, boleh diberikan NRM. Nah, tapi kalau khusus pasien ini non trauma ya. Untuk khusus pasien trauma, asal saturasinya di bawah 95, langsung ke NRM tanpa harus diberikan simple mass terlebih dahulu. Itu ya perbedaannya. Ya, saya rasa cukup ya malam ini rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Tinggal beberapa menit lagi, 2 menit lagi di jam saya untuk diskusi kita. Kalau misalnya memang masih ada yang ragu, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada ya kita cukupkan untuk malam hari ini. Ada Bapak Ibu? Cukup? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas Jelas, ya. Pak. Ya, Jelas, kalau Pak. Oke, kalau cukup jelas, saya rasa untuk malam hari ini baik. Untuk malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan usaha Bapak Ibu Terima dengan kasih, Pak. mengikuti sama-sama akan hasil nantinya untuk Terima kasih. sukses di UKOM dengan predikat kompeten semuanya ya. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Ya, Amin. saya Terima kasih, kembalikan Pak, ke semuanya. Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Deki untuk materi pembelajarannya pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Bang Deki tadi dapat membantu rekan-rekan ketika ujian nantinya dan dapat dimengerti dengan jelas. Baiklah, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Untuk rekaman Zoom-nya akan segera Tessa kirimkan. Dan jangan lupa juga untuk mengisi mini tryout dan juga absensi yang sudah Tessa kirimkan di grup. Nah, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Tessa akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Deki, terima kasih rekan-rekan semua. Izin Terima Will. kasih. Terima kasih Kak. Assalamualaikum.